Apa itu transportasi? Menurut para ahli, khususnya menurut Morlock 1978, transportasi adalah aktivitas yang melibatkan pemindahan atau pengangkutan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lainnya, menciptakan jaringan konektivitas yang vital bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Transportasi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Transportasi berperan penting dalam menghubungkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Di Indonesia, perkembangan teknologi transportasi telah mengalami perjalanan panjang. Perkembangan ini didorong oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan mobilitas penduduk, dan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi transportasi di masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia menggunakan alat-alat sederhana untuk transportasi, seperti berjalan kaki, menggunakan hewan, dan perahu. Alat-alat sederhana ini digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencari makanan dan tempat tinggal. Perkembangan teknologi transportasi di masa kolonial. Pada masa kolonial, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun infrastruktur transportasi di Indonesia. Infrastruktur transportasi yang dibangun antara lain jalan, jembatan, dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur transportasi ini bertujuan untuk memudahkan transportasi barang dan orang untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada masa ini, teknologi transportasi yang berkembang di Indonesia antara lain kereta api, kapal uap, dan pesawat terbang. Kereta api pertama kali di Indonesia dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1867. Kapal uap pertama di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1818. Pesawat terbang pertama di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1924. Perkembangan teknologi transportasi di masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan kondisi transportasi. Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus mengembangkan infrastruktur transportasi. Pemerintahan Indonesia juga mulai memproduksi kendaraan bermotor sendiri. Pada masa ini, teknologi transportasi yang berkembang di Indonesia antara lain jalan raya, jembatan, pelabuhan, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Jalan raya mengalami perkembangan pesat pada masa ini. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya mobilitas penduduk dan kebutuhan untuk menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Kondisi transportasi masa kini. Pada masa kini, teknologi transportasi di Indonesia terus berkembang pesat. Perkembangan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi yang aman dan nyaman. Pada masa kini, teknologi transportasi yang berkembang di Indonesia antara lain yaitu jalan tol, kereta api cepat, dan transportasi berbasis teknologi digital. Jalan tol dibangun untuk meningkatkan kelancaran transportasi dan mengurangi kemacetan. Kereta api cepat dibangun untuk menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dengan lebih cepat. Transportasi berbasis teknologi digital seperti taksi online dan transportasi on-demand menjadi populer karena menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Kemudian selanjutnya, teknologi transportasi satu dekade terakhir. Perkembangan teknologi transportasi. Pengembangan teknologi transportasi telah mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa perkembangan utama meliputi kendaraan otonom. Teknologi ini mengubah paradigma transportasi dengan kendaraan yang dapat mengemudi sendiri tanpa perlu mengemudi manusia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan memungkinkan mobilitas yang lebih mudah bagi dapat keterbatasan fisik. Transportasi berbasis aplikasi. Aplikasi seperti Uber, Grab, dan Lyft telah mengubah cara orang memesan menggunakan layanan taksi. Mereka juga memungkinkan ride sharing yang mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan polusi udara.
Selanjutnya itu kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini semakin populer karena memiliki lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Perusahaan seperti Tesla telah memimpin industri ini dengan inovasi teknologi baterai. Selanjutnya yaitu Hyperloop dan maglev. Teknologi transportasi masa depan ini seperti Hyperloop, sistem transportasi berkecepatan tinggi di dalam tabung hampa udara, dan kereta berkecepatan tinggi maglev menggunakan medan elektromagnetik untuk melayang di atas rel, sedang dalam pengembangan. Baiknya yaitu selanjutnya dampak teknologi transportasi, di mana ada pun beberapa dampaknya, yaitu yang pertama mobilitas yang lebih cepat, di mana teknologi transformasi telah memungkinkan kita untuk mencapai tempat-tempat yang jauh menjadi lebih cepat daripada yang sebelumnya. Yang kedua yaitu efisiensi energi, di mana kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan membantu mengurangi emisi rumah kaca dan polusi udara yang membawa signifikan bagi kehidupan dan lingkungan. Yang ketiga yaitu kemudahan akses, di mana aplikasi transportasi berbasis smartphone telah membuat akses menjadi lebih mudah, terutama khususnya di daerah-daerah perkotaan. Yang terakhir yaitu keselamatan, di mana pengembangan kendaraan membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahpahaman pengemudi manusia, di mana teknologi transportasi adalah salah satu pendorong utama perubahan dalam masyarakat kita saat ini. Dengan terus berlanjutnya inovasi di bidang ini, kita dapat mengharapkan mobilitas yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan di masa depan.